Bab 980. Pendekar Suci. Aku bunuh kamu dalam hitungan detik. Boom. Pada saat aula utama hancur, sebuah suara pedang naik ke langit, lalu cahaya pedang terlintas di langit dan menghilang. Ingin kabur? Karena sudah datang ke sini, maka tetaplah di sini. Di atas langit, orang tua berambut putih itu berteriak marah. Dia mengulurkan tangannya untuk menjangkau ke depan. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul di atas cahaya pedang dan hendak menghancurkan cahaya pedang tersebut. Di langit yang jauh, merasakan ada tangan raksasa di atas kepalanya, ekspresi warrior yang sedikit berubah, dan dia tidak berani gegabah. Dia langsung memegang pedang dewa barbar dan mengangkatnya. Syuh. Sebuah energi pedang membubung ke langit dan menghantam tangan raksasa itu. Boom. Energi pedang menghilang, lalu tangan raksasa itu berguncang hebat dan berhenti sejenak. Tetapi setelah beberapa saat, tangan raksasa itu tiba-tiba turun. Boom. Warrior yang langsung dipukul hingga terbenam ke tanah oleh tangan raksasa ini. Saat warrior yang jatuh, tanah di bawah berguncang hebat, dan seluruh kota Loyun merasakannya. Master yang tak terhitung jumlahnya terkejut, banyak cahaya terbang dari kota. Semua tatapan tertuju pada arah warrior yang dan orang tua berambut putih itu. Setelah berhasil memukul warrior yang, orang tua itu malah mengerutkan kening, karena pihak lawan tampaknya baik-baik saja. Sebuah cahaya pedang naik dari bawah tanah ke langit, kemudian, warrior yang muncul di hadapan orang tua itu. Saat ini di tubuh warrior yang ada cube dimensi. Sebelumnya saat energi pedangnya menghilang, dia dengan cepat mengeluarkan cube dimensi. Dia dijaga oleh cube dimensi, jadi dia hanya terluka ringan. Ekspresi warrior yang tampak sangat serius, karena kekuatan orang tua yang berada di depannya ini lebih baik dari Ical Li. Pendekar suci dari perkumpulan pedang kuno, siapa namamu? Orang tua berambut putih itu menatap warrior yang dan bertanya. Pendekar suci. Warrior yang sedikit terkejut, pihak lawan mengira dia pendekar suci. Warrior yang merasa sedikit bingung, tetapi segera dia mengerti. Pada saat ini, ia menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan auranya. Di bawah penyembunyian domain pedang, pihak lawan sama sekali tidak dapat melihat level kekuatannya. Oleh karena itu, pihak lawan menganggapnya sebagai master pendekar suci. Memikirkan hal ini, warrior yang tersenyum tipis, dan sebuah ide muncul di benaknya. Aku adalah Wu Chen dari perkumpulan pedang kuno. Warrior yang mengubah suaranya, jadi suaranya saat ini serak dan terdengar tua. Wu Chen. Ekspresi orang tua berambut putih itu sedikit berubah, dan dia berkata, kamu adalah pemimpin perkumpulan pedang kuno. Para pendekar hitam di sekitar juga terkejut. Wu Chen. Orang ini adalah master wilayah selatan, Wu Chen. Kenapa dia datang ke wilayah utara? Selain itu, ia bertarung dengan pendekar suci sekte suci awan. Masalah ini kamu pasti tidak tahu, aku dengar sekte suci awan telah ikut campur dalam masalah wilayah selatan. Wilayah selatan adalah wilayah perkumpulan pedang kuno, perguruan lautan awan, dan partai Qingdao. Mungkin sekte suci awan di wilayah selatan telah melakukan sesuatu yang membuat perkumpulan pedang kuno marah, jadi pemimpin perkumpulan pedang kuno ini secara pribadi datang ke wilayah utara untuk balas dendam. Sekte suci awan ini jangan-jangan sudah membunuh rahasia Lu Genius pertama perkumpulan pedang kuno. Mungkin saja, kalau tidak Wu Chen tidak mungkin datang ke wilayah utara secara langsung. Menurut kalian, apakah mungkin dia datang untuk membunuh Sandy Sangguan? Kalau sekte suci awan benar-benar membunuh rahasia Lu, maka ini masuk akal.
Melihat ekspresi orang tua berambut putih itu dan mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, warrior yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Wu Chen, pemimpin dari perkumpulan pedang kuno sangat terkenal, dan dikenal sebagai master pedang nomor 1 di wilayah selatan. Tetapi semakin terkenal pihak lawan, maka itu akan semakin baik baginya. Wu Chen, aku benar-benar sangat penasaran, sebenarnya apa yang terjadi, sehingga membuatmu datang jauh-jauh untuk memburu Ical Li, dan memburunya sampai ke wilayah utara. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, di matanya ada sedikit kewaspadaan. Warrior yang tidak berbicara, melainkan mengeluarkan sarung pedang kuno. Kemudian dia menjentikkan tangan kanannya ke depan, jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat dipadatkan menjadi niat pedang. Jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Orang tua berambut putih itu sedikit menyipitkan matanya. Awalnya dia sedikit curiga, tetapi sekarang dia sudah mempercayainya. Karena di seluruh perkumpulan pedang kuno, hanya Wu Chen dan Rasia Lu yang telah mencapai jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Jika kamu menerima satu serangan pedangku dan tidak mati, hari ini aku akan membiarkanmu tetap hidup." Orang-orang langsung heboh. Wu Chen adalah master pedang dari perkumpulan pedang kuno. Dikenal sebagai master pedang pertama di wilayah selatan, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Namun untuk membunuh seorang pendekar suci dengan satu serangan, ini sudah sedikit membual. Di antara pendekar suci yang hadir, otomatis ada yang kuat dan ada yang lemah, tetapi bahkan jika ada perbedaan, namun tidak mungkin terlalu jauh berbeda. Membunuh pendekar suci dengan satu serangan pedang, Wu Chen ini sudah terlalu percaya diri, atau terlalu sombong. Orang tua berambut putih itu tertawa marah dan berkata, "Membunuhku dengan satu serangan pedang. Wu Chen, kamu benar-benar sombong. Aku mungkin tidak akan bisa menang melawanmu, tetapi kamu ingin membunuhku dengan satu serangan pedang. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Mau coba?" Ujar warrior yang. Boom. Sebuah aura menakutkan melonjak dari tubuh orang tua berambut putih itu, dan orang tua berambut putih itu berkata dengan muram, "Ayo, hari ini biarkan aku melihat seberapa hebat master pedang pertama dari wilayah selatan." Selesai bicara, orang tua berambut putih itu mengangkat tangannya, dan energi spiritual di sekitarnya langsung melonjak ke arahnya. Seiring dengan energi spiritual yang semakin lama semakin banyak, di kedua tangan orang tua berambut putih itu muncul energi putih besar seperti energi bola. Ketika bola energi putih ini muncul, sebuah kekuatan tekanan yang menakutkan langsung muncul di daerah sekitar, sehingga membuat para pendekar hitam di sekitar menjadi sangat takut dan bergegas mundur. Pada saat ini, semua orang teringat bahwa ini adalah pertarungan antara pendekar suci. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tonton. Saat ini, banyak orang bergegas pergi dengan cepat, masuk ke dalam kehampaan. Warrior yang tiba-tiba berkata, "Jika kamu dan aku bertarung di sini, seluruh kota pasti akan hancur, dan banyak orang di kota ini akan mati tak dosa gara-gara kita. Meskipun mereka dan aku tidak ada hubungan, tetapi aku memiliki hati nurani. Aku tidak tega melihat orang-orang yang tidak bersalah ini kehilangan nyawa." Tak disangka, Wu Chen adalah master pedang yang baik hati. Orang tua berambut putih itu mencibir dan berkata, "Baiklah, seperti yang kamu katakan, kita masuk ke kehampaan." Setelah selesai bicara, orang tua berambut putih itu langsung bergerak dan masuk ke dalam kehampaan. Sebenarnya ia juga tidak berani bertarung di sini. Karena bertarung dengan pendekar suci,
jadi harus memasuki kehampaan. Jika tidak, kemungkinan besar akan membuat jalan surga murka. Apalagi kota Loyun ini adalah wilayah sekte suci awan. Bertarung di kehampaan merupakan hal yang ia harapkan. Setelah orang tua berambut putih itu memasuki kehampaan, warrior yang meragu di tempatnya, lalu berubah menjadi sebuah cahaya pedang dan naik ke angkasa. Melihat warrior yang dan orang tua berambut putih itu menghilang, banyak orang di kota Loyun langsung menghela napas lega. Jika kedua pendekar suci ini bertarung di kota Loyun, tidak diragukan lagi, kota Loyun pasti akan benar-benar hancur, dan banyak orang di kota itu akan terbunuh seketika. Pertarungan antara pendekar suci, bahkan pancaran cahaya kekuatan mereka pun merupakan sebuah kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh mereka. Dalam kehampaan, orang tua berambut putih itu sepenuhnya waspada, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke arahnya, bola energi putih di depannya menjadi semakin menyatu, dan tekanan yang dipancarkan darinya cukup untuk membunuh seorang master setengah suci. Meskipun dia tidak percaya bahwa Wu Chen dapat membunuhnya dengan satu serangan pedang, namun dia juga tidak berani gegabah. Bagaimanapun, Wu Chen adalah master pedang dari perkumpulan pedang kuno, dan dikenal sebagai master pedang pertama dari wilayah selatan, dan merupakan pendekar suci. Kekuatan pihak lawan lebih tinggi darinya, itu tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, dia tidak berani gegabah, ia bersiap melakukan pukulan terkuatnya. Alasan lain mengapa dia setuju untuk bertarung adalah dia ingin menahan Wu Chen. Dia telah memberitahu Sekte Suci Awan, paling lama setengah jam, pendekar suci dari Sekte Suci Awan akan tiba di sini. Pada saat itu, bahkan jika Wu Chen sangat kuat, dia pasti tetap akan mati. Karena kali ini, Sekte Suci Awan setidaknya akan mengutus 4 orang pendekar suci. Dalam kehampaan, orang tua berambut putih itu menunggu beberapa saat, melihat Wu Chen belum muncul, dia terus mengerutkan keningnya. Setelah beberapa saat, masih tidak ada gerakan dalam kehampaan. Orang tua berambut putih itu tidak bisa menahan emosinya lagi, dia menyimpan auranya, dan bola energi putih di depannya, kemudian kembali ke langit di atas kota Loyun. Pada saat ini, mana ada batang hidung Wu Chen? Pada saat ini, orang tua berambut putih itu tampak marah. Tidak perlu diragukan lagi, dia telah ditipu. Wu Chen, kamu seorang pengecut. Apakah kamu masih master pedang dari perkumpulan pedang kuno? Apakah kamu masih master pedang pertama dari wilayah selatan? Kamu benar-benar membuat malu perkumpulan pedang kuno dan wilayah selatan. Pria tua berambut putih itu berteriak seperti binatang buas, suaranya bergema di atas kota Loyun. Pada saat ini, ruang hampa yang ada di depan orang tua berambut putih itu tiba-tiba menggeliat, dan dengan sekejap 4 orang tua yang mengenakan jubah ungu muncul di depan pria tua berambut putih itu. Pak Tuamo, di mana Wu Chen? Tanya seorang pria tua berjubah ungu yang berada di paling depan. Wajah Pak Tuamo berkedut, dan kemudian berkata, Pak Tua Yun, kalian datang terlambat, dia telah melarikan diri. Dia melarikan diri. Orang tua berjubah ungu yang dipanggil Pak Tua Yun mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Pak Tua Mo berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini seharusnya sudah tahu bahwa aku telah menghubungi kalian, jadi dia pergi tanpa bertarung. Ini salahku karena terlalu ceroboh, aku seharusnya terus mengalihkan perhatiannya sampai kalian datang. Ical Li telah mati di tangannya, ujar Pak Tua Yun. Pak Tuamo mengangguk dan berkata, awalnya aku berencana pergi ke wilayah selatan untuk menangkap Grace Yu,
tetapi aku tidak tahu banyak tentang hal wilayah selatan, jadi aku pergi mencari Ical Li untuk bertanya padanya. Tetapi tidak disangka ketika aku kembali, dia telah terbunuh. Apakah kamu yakin dia adalah Wu Chen? Pada saat ini, Pak Tua Yun tiba-tiba berkata. Pak Tua Mo mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Pak Tua Yun berkata, aku bukan meragukanmu, tetapi aku menerima berita bahwa saat ini perkumpulan pedang kuno sedang dicegat oleh pendekar suci klan King Kong. Seharusnya, saat ini Wu Chen tidak mungkin datang ke wilayah utara. Pak Tua Mo merenung sejenak dan berkata, aku tidak yakin apakah dia Wu Chen atau bukan, tapi dia memiliki jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Perkumpulan pedang kuno hanya ada 2 orang yang memiliki jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, satunya adalah Rasia Lu, dan yang lainnya adalah Wu Chen. Tidak, masih ada satu lagi. Ujar Pak Tua Yun dengan sungguh-sungguh. Siapa? Warrior Yang. Ujar Pak Tua Yun. Warrior Yang. Pak Tua Mo mengerutkan kening dan berkata, apakah jenius yang baru saja muncul dari wilayah selatan? Aku dengar Ical Li bilang kemampuannya biasa-biasa saja. Pak Tua Yun sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, kita sudah ketinggalan informasi. Informasi yang aku dapatkan adalah warrior yang tidak hanya sudah mencapai jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, tetapi juga niat membunuh alam ketiadaan setengah tingkat. Selain itu, ada kabar dari tim pengawal suci, mereka menyuruh kita mewaspadai warrior yang lebih baik mengirimkan master pendekar suci untuk membunuh pria ini. Maksudmu, orang tadi mungkin adalah warrior yang... Pak Tua Mo tiba-tiba berkata. Pak Tua Yun mengangguk dan berkata, mungkin iya. Mustahil. Pak Tua Mo berkata, jika dia adalah warrior yang tidak mungkin berani bertarung denganku, dan lebih tidak mungkin setelah menerima serangan dariku namun masih seperti tidak ada yang terjadi. Pak Tua Yun hendak berbicara, pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, warrior yang. Apakah kalian tahu di mana dia? Raut wajah kelima orang itu sedikit berubah, dan mereka menoleh untuk melihat ke samping. Entah sejak kapan, seorang wanita muncul di sana. Ekspresi mereka berlima berubah lagi, karena bahkan mereka pun tidak menyadari bagaimana wanita ini muncul. Tadi aku merasakan auranya, tapi setelah mengejar hingga ke sini, auranya menghilang lagi. Wanita itu berkata, apakah kalian tahu di mana dia? Siapa kamu? Tanya Pak Tua Mo. Aku adalah teman warrior yang. Wanita itu berkata, bisakah kalian memberitahuku di mana dia? Teman. Mereka berlima sedikit terkejut, mereka tidak menyangka bahwa wanita di depan mereka adalah teman warrior yang. Setelah merenung sejenak, Pak Tua Yun berkata, tidak peduli apakah dia adalah teman warrior yang atau bukan, tetapi dia pasti ada hubungannya dengan warrior yang, tangkap dia. Pak Tua Mo mengangguk, lalu tangan kanannya meraih wanita itu. Melihat Pak Tua Mo bertindak, wajah wanita itu langsung menjadi dingin. Dia menggendong rubah dengan tangan kirinya lalu meletakkannya di belakangnya. Lalu tangan kanannya mengulurkan satu jari dan menunjuk ke telapak tangan Pak Tua Mo. Bersambung.